Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-49. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Saham pertama yang kita ulas adalah saham BBNI. Saham BBNI secara mengejutkan tiba-tiba turun minus 3,41% di harga 4540. Beruntungnya penutupan hari ini masih berada di atas PBL, yang mana kita tahu bahwa PBL itu adalah support terkuatnya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah membeli saham ini tetapi kaget ketika terjadi penurunan yang menurut saya minus 3,41 ini cukup dalam, maka teman-teman bisa gunakan 4490 ini sebagai batasan untuk cut loss. Tapi bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, maka saya rekomendasikan tunggu dia naik dulu di atas white line di 4680, baru teman-teman boleh beli dengan target menuju ke 5150, yang mana itu adalah 40 hari rata-rata tertinggi dari saham BBNI. Berikutnya yang kita ulas adalah saham BSDE. Saham BSDE juga secara mengejutkan minus 4,03%, padahal kemarin BI baru mengumumkan bahwa ada pemangkasan suku bunga ya ke 4% dengan harapan bahwa akan terjadi peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat bisa meningkat, dan biasanya berimbas juga secara tidak langsung ke sektor-sektor properti di mana bunga kredit dari properti ini sendiri bisa lebih rendah. Ternyata BSDE turun 4,03% dan telah berada di bawah PBL di 720. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang, harusnya titik ini kita sudah cut loss ya. Dan kalau misalkan ada yang masih punya barang lagi, maka teman-teman bisa gunakan persentase ya. Misalnya sekarang sudah minus 4%, maka teman-teman bisa gunakan cut loss di misalnya mau 5%, berarti kurang 1% lagi dari harga sekarang, teman-teman bisa gunakan sebagai cut loss. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini yang belum punya barang ya, saya rekomendasikan kalau dia naik dulu di atas PBL. Jadi di atas 720 teman-teman boleh beli dan targetnya menuju ke 755, itu terdekat kita. Tetapi misalkan dia naik di atas 720 teman-teman beli, kemudian dia turun lagi di bawah itu, kembali ke 715, maka teman-teman boleh cut loss. Berikutnya, kita punya saham ITMG. ITMG ditutup turun di bawah PBH-nya di 7875, turun 200 poin di 7675. Dan 7675 ini tepat berada di gold line ya. Ini cukup riskan. Ketika dia masih bertahan di atas 7675, maka saham dari ITMG ini masih terbilang aman. Tetapi kalau dia gagal bertahan di 7675, maka dia akan turun menuju ke 7669. Di situ ada gray line. Nah, ketika dia turun dari 7669 itu, maka teman-teman bisa cut loss. Misalkan teman-teman sudah punya barang. Tetapi kalau teman-teman belum punya barang, maka teman-teman pastikan dulu bahwa harga saham ITMG masih berada di atas 7675. Maka teman-teman boleh masuk. Dengan target kenaikan terdekat menuju ke PBH di 7875 dan target akhir kita menuju ke 40 hari rata-rata tertinggi yaitu di harga 9175.
Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham BBRI. Saham BBRI minus 1,62% di 3050. 20 poin lagi dia akan menyentuh PBL dan ini cukup dekat ya dengan PBL, artinya bahwa ada dua opsi. Selama dia masih bertahan di atas itu, maka teman-teman masih boleh koleksi. Namun kalau dia gagal bertahan, maka teman-teman langsung cut loss. Saya rekomendasikan lebih bagus teman-teman cut loss di bawah 2916 karena itu adalah gray line akhir, sehingga teman-teman bisa punya space yang cukup jauh dari harga sekarang. Misalkan teman-teman beli di 3030, 3040 atau di 3050, maka teman-teman bisa gunakan 2916 sebagai batasan untuk cut loss. Tetapi kalau misalkan teman-teman punya di harga atas, maka 1 tick, 2 tick di bawah 3030, teman-teman sudah boleh untuk melakukan cut loss. Kecuali teman-teman invest ya. Kalau invest beda cerita. Berikutnya akan kita ulas adalah saham ERA. Saham ERA ditutup di harga 1450, di mana harga saham ERA ini tepat closing di gold line dan juga masih berada di atas PBH yang mana sekarang menjadi support kuatnya. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya pastikan dulu bahwa saham ini berada di atas 1450 atau minimal dia berada di atas 1415 ya, karena itu adalah support kuatnya. Maka selama dia masih berada di atas 1415, teman-teman masih boleh koleksi. Tetapi jika dia gagal bertahan di 1415, maka teman-teman boleh lakukan cut loss. Target untuk ERA itu tinggal sedikit lagi sebenarnya, yaitu menuju ke 40 hari rata-rata tertinggi, yaitu di harga 1490. Berikutnya akan kita ulas adalah saham INDF. Saham INDF ini kemarin ada isu pembagian dividen dan dia dapat cukup banyak ya. Namun sahamnya closing minus 0,38% di harga 6.600. Teman-teman yang mungkin belum punya barang ini, saya masih boleh kasih kesempatan teman-teman untuk beli dengan range buy 6.500 sampai dengan 6.750. Itu range buy yang menurut saya masih aman dan teman-teman boleh cut loss jika dia turun di bawah 6.375, itu PBL. Jadi teman-teman bisa pakai 6.375 itu sebagai support untuk cut loss. Tapi misalkan teman-teman mau lebih aman, jauh tidak sideways lagi atau downtrend gitu, teman-teman pastikan dulu dia berhasil break di atas 6.750 yang mana itu adalah gold line. Dengan target kenaikan kita terdekat menuju ke 6.800. Berikutnya akan kita ulas adalah saham AALI. Saham AALI ya termasuk beberapa sektor perkebunan hari ini memang naiknya cukup tinggi akibat efek dari kenaikan harga CPO dunia itu sendiri, yang mana berdasarkan berita yang saya baca tadi pagi telah naik dalam pekan ini kurang lebih 8%-an. Koreksi jika saya salah, tulis di kolom komentar. AALI tutup di harga 9.425, di mana harga ini masih berada jauh sekali di atas PBH dan tepat berada di weight line-nya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang ini, boleh kawal terus, batasi stop loss jika dia turun di bawah 9.200. Bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh beli asalkan dia masih berada di atas 9.425. Jadi kalau dia belum sampai bertahan di 9.425, besok open malah turun, maka teman-teman wait and see dulu. Tunggu saja di sekitaran 8.825 yang mana itu adalah PBH dan PBH itu sekarang ini menjadi support terkuatnya. Berikutnya akan kita ulas adalah saham WSBP.
Saham WSBP minus 2,89% ditutup di harga 202, di mana harga ini telah berada di bawah PBH dan juga satu tik di atas white line-nya di harga 200. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, pastikan dulu dia kuat bertahan di atas 200. Karena ketika dia tidak bertahan di atas 200, maka dia berpeluang untuk turun ke 192, yang mana dia harus menguji PBL terkuatnya. Tetapi bagi teman-teman yang sudah punya barang, saya rekomendasikan teman-teman gunakan 197 itu sebagai support ya untuk lakukan cut loss. Target USBP jika dia kuat bertahan, maka dia berpeluang untuk ke 212 terdekat dan yang terjauh menuju ke 222. Berikutnya akan kita ulas adalah saham BBCA. Saham BBCA naik tipis 0,32% di saat beberapa perbankan besar lainnya malah minus. Ini cukup bagus untuk BBCA karena yang pertama dia berhasil closing di atas gray line-nya, yaitu di 30.677, walaupun dia belum berhasil tembus 30.900 yang mana itu adalah gold line. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah beli saham ini, maka teman-teman bisa cut loss jika dia turun di bawah 30.677. Itu teman-teman tipis sekali, jadi teman-teman punya risiko juga tidak terlalu besar. Tetapi teman-teman kenaikan terdekatnya menuju ke 30.900 dan kenaikan terjauhnya menuju ke 31.325. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya barang nih, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah teman-teman pastikan dulu dia break di atas 30.900 untuk memastikan bahwa tren dari BBCA ini tidak seperti beberapa perbankan lainnya, yaitu bisa saja jadi downtrend. Dan saham berikutnya adalah JPFA, ya, saham Japfa Comfit. Saham Japfa ditutup minus 4,3%, turunnya cukup dalam dan telah turun di bawah PBL, di bawah white line juga. Dan ini cukup berisiko untuk Japfa, berpeluang untuk terus turun menuju ke harga 820. Bagi teman-teman yang sudah punya barang, mohon gunakan trailing stop yang ketat, batasi stop loss ya minimal lah. Teman-teman bisa gunakan 1-2% ya maksimal. Kalau saya maksimalnya paling tinggi 6%. Saya batasi cut loss dari harga beli yang saya lakukan gitu. Jadi teman-teman sesuaikan sendiri berdasarkan keikhlasan. Dalam artian gini, ketika teman-teman cut loss uang 1 juta 5% itu cuman 50.000. Tapi kalau ada yang beli Japfa ini 100 juta, 5% itu cukup besar sekali. Nah, itu teman-teman sesuaikan sendiri dengan berapa jumlah rupiah yang teman-teman beli dan berapa jumlah rupiah yang bisa teman-teman ikhlaskan untuk di cut loss. Karena trading itu paling penting adalah kita bisa meminimalisir resiko dulu. Jadi kalau trading jangan berpikir bagaimana cara cepat cuan, tapi bagaimana cara tidak kehilangan uang atau paling tidak uang kita kehilangannya tidak terlalu besar. Dan saham terakhir yang akan kita ulas sebelum kita ulas IHSG adalah saham MNCN. Saham MNCN juga ditutup turun 820, tutup satu tik di bawah PBL 885 dan ini juga masih saya katakan bahwa cukup rawan ya. Kalau teman-teman yang sudah punya barang, support akhir dia itu cuma di 825 yang mana itu adalah harga 40 hari rata-rata terendah. Dan itu ada kurang lebih masih 55 poin lagi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah punya barang bisa sesuaikan cut loss ya. Jadi mau berapa persen teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Atau kalau mau tunggu ya berarti jual saja di 825. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya barang,
boleh beli asalkan dia naik dulu di atas PBL, yaitu di atas 885 dengan target kenaikan menuju ke 920 dan target akhir kita menuju ke 1065. Dan ada request bukan saham tapi ini adalah indeksnya. Kita akan ulas pergerakan dari IHSG, indeks harga saham gabungan. IHSG hari ini ditutup 5051 minus 0,58%, di mana cukup beruntung IHSG masih berada di atas PBL, juga masih berada di atas white line. IHSG cukup tertekan karena beberapa saham perbankan besar tidak mencatatkan hasil yang bagus di hari ini, rata-rata minus, kecuali BCA tadi. Dan juga teman-teman bisa perhatikan bahwa kalau misalkan dia ini gagal bertahan di 5025, di situ ada minor supportnya. Kalau itu gagal bertahan, maka dia akan melanjutkan penurunan ke 4886. Tetap waspada, persiapkan cash lebih banyak karena memang ekonomi kuartal kedua ini akan segera dirilis, walaupun kita sendiri sudah tahu bahwa pasti kemungkinan besar adalah minus di kisaran 4%, dan ini cukup membuat asing kurang nyaman di bursa saham kita. Yang penting kita tetap optimis bahwa bursa saham kita punya potensial yang besar di masa-masa yang akan datang. Jadi teman-teman yang mau invest, ini adalah momentum untuk teman-teman bisa beli di harga yang paling murah saham-saham terbaik yang mungkin tidak bisa teman dapatkan di kemudian hari. Jadi ini adalah momentum sebenarnya. Sekian review dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di Stockbit. Semoga review hari ini bisa bermanfaat buat trading keesokan harinya. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share agar informasi ini juga bisa dapat di mana saja, orang lain juga bisa tahu, dan tentu bisa bermanfaat bagi siapapun yang menonton video ini. Sampai jumpa dan terima kasih.